Anies mengkhianati Prabowo. Anies menghina Prabowo. Ini saya jelaskan kepada kita semua, khusus kepada mereka-mereka yang sedikit pakai otak. Kenapa begitu? Bagi yang bodoh, tidak akan mengerti. Fakta yang akan kita jelaskan ini tidak akan mengerti dia. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak mau mengerti. Kenapa begitu? Mereka susah membedakan penilaian dengan penghinaan. Contoh 11.100, itu kan penilaian, bukan penghinaan. Itu pun karena disonding oleh Ganjar pada waktu debat Pilpres kemarin. Mereka tidak mengerti. Ini diartikan mereka fitnah. Karena nggak nyampai cara berpikirnya. Begitu juga masalah Anies mengkhianati Prabowo. Justru sebaliknya yang terjadi. Anies pada waktu diusung oleh Gerindra, katanya di Jakarta. Tidak. Sebenarnya yang mengusung pertama itu adalah PKS. PKS pemenang pemilu di Jakarta pada waktu itu. Gerindra numpang itu, kawan-kawan. Ini fakta 2017 itu. PKS 2 kali itu menang di DKI Jakarta. Setelah PKS mengusung Anies Baswedan, ikutlah Gerindra di situ. Oke? Satu hal. Setelah menang ini, padahal Anies Baswedan kan kita tahu nggak mau menjadi gubernur. Dia sedang menjadi rektor pada waktu itu. Setelah berhenti jadi menteri kan, sebelumnya kan rektor Paramedina, diangkat jadi menteri oleh Jokowi, dipecat oleh Jokowi karena ada sonding-sonding masalah ijazah palsu kan. Pecat lah barang nih, banyak yang terpecat waktu itu. Sudirman Said juga, ada lagi yang lain kawan-kawan, nggak usah saya sebutkan di sini. Kemudian balik lagi ke kampus Paramedina. Mulai lagi Indonesia mengajarnya Anies Baswedan. Tiba-tiba ini minta ini orang-orang rakyat Jakarta. Anies mau dicalonkan. Masuklah PKS pada waktu itu. Ikut-ikutan Gerindra. PKS sendiri aja ngusung pada waktu itu bisa kok. Nah, setelah terpilih, Anies Baswedan menjadi gubernur. Nah, ini pamor Anies Baswedan di Jakarta. Cemerlang. Nah, waktu itu 2019 diminta Prabowo lah. Karena udah merasa berjasa mengusung Anies Baswedan. Nggak diusung Gerindra pun pada waktu di Jakarta itu. Anies bisa kok maju menjadi gubernur. Di mana letaknya jasa Gerindra? Tidak. Gerindra menompang sama Anies Baswedan. Saya jelaskan kepada kita yang mengerti, yang pakai logika. Yang bodoh tak akan bisa mengetahui faktanya. Kemudian dikatakan, Anies mengkhianati Prabowo. Pada saat itu, Anies Baswedan diminta oleh Prabowo 2019 untuk menjadi wakil presidennya. Di sini dikatakan mengkhianati Prabowo. Pertama dulu, Anies orang yang tepat janji. Apa yang ditepati janjinya? Pak, saya tidak mau mengkhianati Gerindra. Lah, kenapa? Saya akan dipercayakan, disuruh, diminta oleh Gerindra bersama PKS kemarin ini untuk di Jakarta 5 tahun. 1 hari pun saya tidak bersedia mengkhianati konstituen yang telah mempercayakan saya. Saya disumpah, Pak. Apa kata dunia nanti? Gerindra mengusung orang yang melanggar sumpahnya, di mana dia 5 tahun dipercayakan, disumpah untuk menjabat di Jakarta. Tiba-tiba dia lompat menjadi wakil presidennya Prabowo. Tidak. Saya tidak mau mengkhianati Gerindra, Pak. Hah? Di mana letaknya Anies Baswedan berkhianat? Kemudian Prabowo maju 2019. Anies Baswedan mendukung Prabowo pada 2019. Nanti 2019, 2024, 2029 kita akan bersama, Pak. Kalau sama gerakan kita. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan? 2019 Prabowo kalah. Anies membereskan masalah-masalah Prabowo yang menolak kemenangan Jokowi pada waktu itu. Rusuh di Jakarta. Anies Baswedan lah yang menjadi bumpernya Prabowo pada waktu itu. Saya jelaskan ini kan presiden sekarang nih. Fakta itu. Karena demo rusuh karena Prabowo menolak kemenangan Jokowi di MK. Setelah MK mengumumkan, KPU menetapkan nih, Prabowo tetap menolak. Nggak seperti Anies Baswedan kemarin. Dia datang langsung menyalami Prabowo, saya kalah dari Anda. Ya. Kita tetap berjuang. Iya, kata pada waktu 2019 itu, Anies Baswedan mengatakan, oke, Pak Prabowo, tenang, saya bereskan di sini. Korban-korban yang ada, saya tanggulangi. Saya kan gubernur yang dipilih Gerindra, yang amankan Gerindra, 5 tahun di Jakarta. Dia bereskan, dia selesaikan. Tiba-tiba kawan yang katanya mengkhianati dia itu, tiba-tiba menghambur ke pihak sana. Waduh. Nggak ada lagi kawan perjuangan Anies Baswedan di Jakarta. 2019, 2 tahun baru Anies menjabat. Kalau Prabowo masih di luar pemerintahan pada waktu itu, banyak masalah di Jakarta itu yang agak susah Anies memperbaikinya, termasuk Kampung Bayam, macam-macam. Kalaulah ada partai Gerindra bersama Anies di pihak oposisi pada waktu Anies mengurus Jakarta itu, tidak akan seseru masalah reklamasi,
masih ada backing Anies Baswedan di samping PKS. Tapi apa dinyana? Prabowo menghambur kepada Jokowi, kepelukan Jokowi pada waktu itu. Ini sah. Berarti Prabowo yang mengkhianati perjuangan bersama dengan Anies Baswedan. Satu gerakan kemarin rupanya. Ini hanya dimengerti oleh orang yang punya logika. Kalau yang tidak punya logika, yang sengaja-sengaja logikanya dibalik-balikkan, tidak akan mengerti. Kawan-kawan saja yang mengerti ini. Itu fakta yang saya jelaskan. Terima kasih.